Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu serta kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini dan memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Salsabila Saragi, saya dari PGMI 4 semester 7. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk kepada fungsinya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen pada biasanya ialah proses penentuan tujuan ataupun saran yang hendak dicapai serta menetapkan jalur serta sumber yang dipergunakan untuk menanggapi tujuan yang seefisien serta seefektif bisa jadi. Demikian pula halnya dengan berhubungan dengan pembelajaran. Reaksi terhadap harapan tersebut pastinya tidak terlepas dengan tepatnya usaha pihak sekolah untuk membetulkan kinerjanya, spesialnya, dan menyusun serta melakukan manajemen organisasi kependidikan yang pastinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesuksesan pembelajaran. Manajemen yang baik itu pastinya mengacu pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen wajib diterapkan dalam upaya penyelenggaraan aktivitas belajar mengajar, sebab dengan mempraktikkan aspek manajemen, maka aktivitas belajar mengajar bisa berjalan secara terencana, sistematis, berkesinambungan, serta mencapai tujuan yang sudah diciptakan. Dalam perihal ini, murid bisa menanggapi standar kualitas pembelajaran yang sudah ditetapkan. Masuklah kita kepada manajemen dan fungsi manajemen itu. Malayu SP Hasibuan berpendapat bahwa tujuan adanya pembagian fungsi manajemen adalah: pertama, supaya sistematika urutan pembahasan suatu kegiatan organisasi lebih teratur; kedua, supaya analisis pembahasannya lebih mudah dan mendalam sehingga arahannya jelas dan lebih terinci; dan yang ketiga, supaya bisa menjadi pedoman pelaksanaan manajemen bagi manajer. Ada beberapa fungsi manajemen menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, planning. Planning ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan rencana yang akan dikerjakan lembaga pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing ini merupakan hal yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada actuating, merupakan kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Yang keempat, ada controlling. Hal ini merupakan kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan, dievaluasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai. Fungsi-fungsi manajemen ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang. Fungsi organik ini adalah seluruhan fungsi yang mutlak yang perlu dilakukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu satuan kerja dalam sebagian organisasi lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi-fungsi organik. Nah, dari fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama itu tadi perencanaan. Dalam perencanaan ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga pengumpulan, dan yang terakhir analisis data serta pengembangan program dan evaluasi. Nah, tahap berikutnya yaitu tadi dikatakan bahwasanya adanya pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam tahap ini
ada beberapa aspek yang penting, yaitu yang pertama pengelompokan tugas, kemudian pengelompokan tenaga kerja, dan pengaturan ruang kelas dan laboratorium. Pada fungsi aktualisasi atau actuating, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya untuk aktualisasi diri siswa. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan serta hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Ada beberapa jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.